Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Carmichael dari Pondok Pesantren Solo Peduli. Di sini saya akan menyampaikan kisah unta Nabi Sholih. Hiduplah Nabi Sholih pada kaum Samud. Beliau merupakan seorang yang solih dan bijak hingga orang-orang pun banyak yang menyukainya. Allah memilih Sholih alaihissalam untuk menjadi seorang rasul bagi kaumnya, melarang manusia menyembah berhala dan memerintahkan mereka untuk menyembah Allah. Nabi Sholih tahu bahwa para pemuka dan pemimpin kaumnya merupakan orang yang suka berbuat kerusakan serta tidak menyukai kebaikan. Mereka tak segan untuk menunjukkan siapa saja yang menyuruh manusia untuk berpaling dari penyembahan berhala. Akan tetapi, Nabi Sholih merupakan seorang nabi dan rasulnya, sehingga ia tidak takut kepada siapapun kecuali Allah. Adapun kaum Samud memiliki 9 lelaki perkasa yang suka berbuat kerusakan di muka bumi dan tidak pernah melakukan kebaikan. Pada suatu hari, pergilah beberapa kaum menuju batu besar yang berada di gunung yang telah mereka sembah dari zaman dahulu hingga batu tersebut menjadi batu yang disucikan bagi mereka. Mereka juga menjadikannya sebagai pelindung dan meminta rezeki padanya. Nabi Sholih melihat apa yang dilakukan kaumnya dan beliau merasa sedih dengan keadaan tersebut. Oleh karena itu, beliau menemui mereka di batu besar dan berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dialah yang telah menciptakan kalian, memberi rezeki pada kalian. Dialah yang telah mengutusku pada kalian supaya kalian menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Wahai kaumku, mintalah ampun kepada Allah, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Dia Tuhanku, Maha Dekat lagi Maha Mengabulkan." Mereka berkata, "Bagaimana bisa kau menyuruh kami untuk meninggalkan apa yang telah disembah Bapak serta nenek moyang kami? Kau telah gila, wahai Sholih. Allah telah mengutusku pada kalian agar menyembahnya, dan aku tidak meminta imbalan apapun dari kalian." Mereka berkata, "Jika kamu benar-benar rasul utusan Allah, dapatkah kamu mengeluarkan untuk kami seekor unta dari batu ini? Kami tidak akan beriman terhadap kerasulanmu hingga kau mampu mengeluarkannya." Nabi Sholih berkata, "Aku akan berdoa memohon kepada Allah. Jika hal itu benar terjadi, apakah kalian akan mengesahkan Allah dan percaya bahwa aku adalah rasul untuk kalian?" Mereka berkata, "Ya, wahai Sholih, lantas kapan janji itu akan terlaksana?" Nabi Sholih berkata, "Besok dan di tempat ini juga." Bersamaan dengan tersingkapnya fajar, Nabi Sholih segera pergi menuju tempat adanya batu besar. Kaum Samud berkumpul di gunung. Sebagian dari mereka ada yang melakukannya, sedangkan sebagian lain memperhatikan apa yang dilakukan oleh Nabi Sholih. Mereka melihat Nabi Sholih memandang langit dengan penuh khusyuk, dengan kedua tangannya menunjuk ke arah gunung dan kaum Samud. Mereka mendapati Sholih memohon dan berdoa dengan penuh kerendahan hati pada Rabb-Nya, meminta kepadanya sebuah bukti atas kebenaran risalahnya. Tiba-tiba jatuhlah Nabi Sholih sambil sembari menunjuk dengan jari-jarinya ke sebuah titik di gunung. Semua kaumnya mendengar sebuah suara seperti pecahnya batu besar. Kemudian nampaklah seekor unta cantik yang membuat orang-orang terpesona. Bersujudlah Nabi Sholih kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur dan pengagungan kepadanya. Semua itu terjadi atas kehendak dan kuasa Allah. Ketika Dia mengatakan sesuatu jadilah, maka jadilah. Semua orang dari kaumnya melihat mukjizat tersebut dengan penuh keheranan dan ketakjuban. Sebagian dari mereka pun akhirnya bersujud kepada Allah. Jadilah unta tersebut sebagai tanda akan kerasulan Nabi Sholih. Maka setiap ada yang melihat unta tersebut, ia akan berucap, "Ini adalah unta Nabi Sholih." Namun Nabi Sholih alaihissalam berkata kepada mereka, "Ini adalah unta betina dari Allah. Sesungguhnya ia merupakan salah satu tanda langit. Janganlah kalian menyakitinya dan menyentuhnya dengan niat buruk, atau kalian akan mendapatkan laknat Allah jika kalian melakukannya." Pada suatu malam, 9 orang pemuda bekerja sama untuk membunuh unta tersebut. Maka, ketika unta itu pergi untuk minum di pagi hari, majulah pembunuh tersebut dengan pisaunya dan menikamnya tepat di bagian lututnya. Kemudian datanglah 9 pemuda itu dan mereka mulai menikam unta tersebut dengan pisau dan belati. Nabi Sholih alaihissalam dan orang-orang yang beriman bangun dalam kondisi takut akan dosa tersebut. Pergilah Nabi Sholih bersama orang-orang yang beriman untuk melihat apa yang terjadi dengan unta Allah. Mereka tidaklah mendapatinya kecuali hanya ceceran darah yang telah mewarnai tanah di puncak.
Nabi Shalih lantas berkata pada orang-orang kafir dan para pemburu unta, "Bersenang-senanglah kalian di dalam rumah selama 3 hari. Esok akan datang azab, karena kalian merupakan kaum yang zalim dan mengingkari risalah serta membunuh unta Allah." Pada akhir waktu yang telah dijanjikan, pecahlah petir di langit yang maha dahsyat, seketika menghancurkan kaum Samud. Orang-orang yang zalim terbangun karena gemuruh suara yang menggelegar. Petir yang menghancurkan menimpa kaum pendosa tersebut. Runtuhlah istana-istana dan rumah-rumah, penuhlah lembah dengan kobaran api, dan tidak ada seorang pun yang selamat kecuali Nabi Shalih dan orang-orang yang beriman bersama. Sekian kisah dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.